Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Ini lagi rame terkait hak angket yang rencananya bakal segera digulirkan yang dimotori langsung oleh PDIP. Sebelumnya nih teman-teman semua, kenapa isu hak angket ini begitu bombastis yang begitu sangat diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik itu elit-elit politik sampai ke akar rumput. Ini sebenarnya hak angket ini adalah kata penghalusan dari sebuah percobaan untuk penggulingan pemerintahan yang sah, atau kalau misalnya bahasa yang lebih vulgarnya itu adalah sebuah kudeta. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah kudeta? Karena hak angket ini dijadikan sebagai salah satu metode yang sah di pemerintahan kita di negara Indonesia untuk bisa menggulingkan atau menurunkan presiden yang sah, juga bisa untuk menanulir sebuah keputusan. Apa saja teman-teman semua yang ada di sini yang ingin dirubah melalui hak angket ini? Salah satunya adalah terkait pemilu 2024 atau Pilpres ya, khususnya pemilihan presiden 2024 yang disebut-sebut sebagai pemilu yang mungkin tanda kutip ya banyak kejanggalan-kejanggalan atau kecurangan-kecurangan menurut versi 01 dan 03. Berbeda kalau misalnya kita melihat dari kacamata 02 ya, kalau misalnya dari tiga kacamata ini pasti berbeda-beda. Nah, apa yang menjadi menariknya, ini hak angket ini bisa secara langsung untuk menurunkan presiden yang saat ini berkuasa, yaitu Presiden Jokowi. Jadi di berita-berita di berbagai media sosial, baik juga di YouTube, di Instagram yang selalu berseliweran, ini adalah upaya untuk menggulingkan Pak Jokowi yang saat ini diketahui memang sangat-sangat kuat. Walaupun telah ditinggalkan oleh PDIP, tapi rupanya Pak Jokowi masih saja mempunyai kekuatan yang hampir tak terbatas untuk saat ini ya. Karena Pak Jokowi juga didukung oleh partai-partai kuat seperti Gerindra, terus ada Golkar, ada PAN, yang memang di sini punya suara yang cukup signifikan untuk di parlemen. Nah teman-teman semua, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait ini ya, terkait apa sih ya, hak angket itu. Nah kita bakal cek dulu dasar hukumnya. Di sini kita dapat dari hukumonline.com. Di sebuah infografisnya di sini dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2014 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 2 Tahun 2018 dan diubah ketiga kalinya oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Yang kedua adalah Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Mengenal hak angket, di sini dijelaskan adalah hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini DPR itu mempunyai hak untuk menyelidiki ya sebuah pelaksanaan undang-undang seperti misalnya undang-undang pemilu, terus ada juga di kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng. Jadi ini memang adalah hak yang melekat bagi DPR kita. Selanjutnya ada beberapa syarat juga untuk hak angket. Yang pertama diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR atau lebih dari satu fraksi. Yang kedua mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir. Jika pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang diputuskan yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan tidak bisa diajukan lagi di periode masa keanggotaan DPR yang sama. Lalu syarat untuk menerima hak atau menolak hak angket,
Nah, teman-teman semua di sini, Dewan Perwakilan Rakyat DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan untuk menjalankan fungsinya tersebut. DPR diberikan 3 hak menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satunya adalah hak angket. Ya, teman-teman, ini memang sangat menarik untuk kita ikutin. Karena kalau misalnya PDIP sebagai motor didukung oleh Nasdem, didukung oleh partai PKS dan juga PKB, sudah pasti haknya ini akan lolos. Dan kalau penyelidikan terbukti bahwa pemilu ini curang, ya, kalau ini saya berkata ini dari sudut pandang yang mengajukan hak angket. Kalau yang menang adalah kubunya yang mengajukan hak angket, maka pemilu tahun 2024 bisa saja diulang atau bahkan dibatalkan. Dan yang paling parahnya, ya, hak angket ini bisa sampai menggulingkan atau kata kasarnya itu mengkudeta pemerintahan Pak Jokowi yang saat ini menjabat sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah hal negatif juga buat Indonesia karena stabilitas politik, ekonomi akan terganggu dan bisa jadi Indonesia akan stagnan, bahkan menghadapi berbagai masalah-masalah dikarenakan kekosongan kepemimpinan. Yang paling parah kita takuti adalah krisis ekonomi akibat chaos di akar rumput. Ya, kalau kita lihat di elit-elit politiknya, mereka masih bisa nyaman, makan nyaman, tidur nyaman dengan fasilitas-fasilitas negara, tapi berbeda dengan para rakyat di akar rumput yang mungkin saat ini juga menghadapi masalah ekonomi, apalagi di beberapa daerah harga-harga beras di bulan Ramadan ini memang cukup naik drastis ya. Khususnya mungkin di daerah saya di Kabupaten Sukabumi, harga beras juga sudah cukup naik berapa puluh persen dari harga awal. Nah, teman-teman semua, itu hak angketnya. Kita juga mau ngedengar ini ada pernyataan ada press release dari Pak Jokowi sendiri. Tanggapan Presiden Joko Widodo soal hak angket, soal upaya untuk menggulingkan pemerintahannya. Ini kita dapat dari suara.com ya, di artikel yang berjudul Jokowi tak khawatir soal hak angket, Iwan Fals ya sudah hak angket aja. Dia dilansir dari suara.com, musisi legendaris Iwan Fals pun ikut berkomentar soal hak angket yang digulirkan oleh sejumlah fraksi di DPR terkait dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Hal ini disampaikan Iwan Fals lewat cuitannya di akun media sosial X miliknya. Ia menuliskan sikap Jokowi yang tak khawatir dan menyampaikan kalau hak angket merupakan hak demokrasi. Sementara itu Presiden Jokowi sendiri menilai hak angket merupakan hak demokrasi. Ia pun tak terlihat khawatir dengan adanya rencana hak angket di DPR dan menekankan hak itu urusannya sepenuhnya DPR. Cuitnya dilihat pada Rabu 13 Maret 2024. Yaitu urusan DPR silahkan ditanyakan ke DPR, kata Jokowi dalam sesi tanya jawab saat konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin pada tanggal 4 Maret 2024 sambungnya. Oleh sebab itu, Iwan Fals pun menyarankan agar DPR RI dapat melaksanakan hak angket. Ya udah, angket aja. Kalau gitu beres dah, tulisnya. Ya teman-teman, kita lihat di sini memang Pak Jokowi itu menanggapi ringan, santai hak angket yang bisa jadi ini memang ingin mengkudeta, ingin menggulingkan pemerintahannya. Tapi ya kalau kita lihat Pak Jokowi ya welcome aja. Kalau misalnya menurut Pak Jokowi hak angket ini akan digulingkan, ya itu adalah hak dari para DPR kita. Jadi nggak ada masalah. Ini memang cukup menarik teman-teman untuk kita ikutin. Dan insya Allah nanti kita bakal update perkembangannya. Apakah PDIP berani ya untuk melawan langsung head to head Presiden Joko Widodo yang didukung oleh partai-partai kuat. Dan tentunya ini juga di barisan yang dan tentu ini juga akan menjadi sebuah pergolakan politik yang belum pernah terjadi di 10 tahun ke belakang, di mana Indonesia akan sekali lagi terpecah menjadi beberapa faksi. Mungkin itu aja teman-teman semua informasi kita hari ini terkait hak angket. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi chaos di Indonesia, mudah-mudahan nggak terjadi juga hyperinflasi ya akibat ya kekisruhan di dalam negeri tercinta kita ini. Itu ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.